Oh my god. Goyang, 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 goyang. Gila ini. Kuat nggak ya? Ah, udahlah, bodo amat. Destinasi adalah separuh dari sebuah cerita. Separuhnya lagi adalah perjuangan menuju ke destinasi tersebut. Selamat datang di camping keliling Indonesia. Selesai camping dan menikmati keindahan Lembah Harapan, aku pun melanjutkan perjalanan untuk camping ke destinasi berikutnya. Tapi sebelum itu, Misbah ingin mengajak aku untuk kulineran selagi aku melewati kota Makassar. Kali ini, aku diajak Misbah untuk mencobai warung legendaris Aroma Coto Gagap. Seperti biasa, coto khas Makassar selalu kaya akan rempah dan memiliki aroma serta cita rasa yang khas. Guys, kita berhenti dulu untuk makan aroma coto gagap direkomendasi oleh Misbah. Kenapa rekomendasi di sini? Ini salah satu yang recommended enak. Enak ya. Dan di sini itu nggak ada pakai nasi, tapi pakai buras ya. Iya, buras sama ketupat. Ketupat. Umumnya sih ketupat dong. Ketupat ya. Oke. Nih guys, aku pesan yang campur. Kalau Misbah yang daging full ya. Iya. Ini kayaknya enak pakai jeruk nipis. Iya. Kurang afdol kalau nggak pakai jeruk nipis. Yes, makan dulu supaya ada energi buat explore. Kamu racikannya pakai apa? Kecap Pakai nipis sambal, ya? kecap, garam, sama jeruk. Oke. Oh my god, kaya banget ini supnya ya, kuahnya. Rempahnya ya. Kerasa banget. Terus enak banget dikasih daun bawang sama bawang gorengnya tuh, aduh, bikin wangi. Coba pakai ketupat, ketupat. Ya. Terus cara makan ketupatnya gini ya, Kak ya? Iya, enak Kalau ya. di sini. Ini. Oh iya, enak banget. Daging sapinya dimasak dengan sempurna, lembut, dan juga nikmat. Saking nikmatnya, aku sampai tambah mangkok kedua. Tambah lagi tuh. Belum selesai tercerna makanan di lambung, Misbah mengajak aku untuk menikmati es pisang hijau muda-mudi. Guys, makan lagi. Yang kedua adalah pisang hijau muda-mudi ya. Udah betul. Terkenal di sini. Terkenal banget. Di sini ada kayak bubur sum-sumnya, wangi banget. Ada pisangnya tentunya. Terus ada es serutnya juga. Cobain deh. Udah ngiler. Wow. Gimana? Gila. Seger ya? Seger banget. Bubur sum-sumnya wangi banget. Pisangnya lembut, manis. Pedesan, rame. Banyak yang suka juga di sini makan. Kayaknya aku naik berat badan. Baru aja 2 hari di Sulawesi, guys. Belum besok Paleko. Iya ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Luar biasa pokoknya. Selesai kulineran, saatnya aku berpisah dengan Misbah. Karena aku harus lanjutkan perjalanan dan pindah kota. Kali ini kita harus keluar dari kota Makassar dan menuju Enrekang. Ini perjalanan yang lumayan panjang, guys. Mungkin memakan waktu 5 atau 6 jam karena kita kan pasti banyak stop juga, rekam-rekam. So ya, let's go. Camping ke Indonesia non-stop. Di persimpangan jalan dari kota Makassar ke Pinrang, aku melihat ada pemandangan yang sangat menakjubkan. Oleh karena itu, aku pun mampir sebentar di desa Ramang-Ramang. Desa yang indah akan fenomena alamnya. Terdapat banyak sekali batuan kapur, sungai, serta bukit-bukit yang mengelilingi desa ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi aku bisa merasakan ketenangan desa Ramang-Ramang ini.
Perjalanan pun berlanjut. Setelah menyetir sekitar 2 jam, aku pun sampai di kota Pinrang. Dan kebetulan waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Kita pun berhenti sejenak untuk mengisi perut. Makan siang dulu guys. Ini di kota Pinrang ya. Kita makan makanan spesial di sini, yaitu adalah bebek paleko. Let's go. Yap, bebek paleko, olahan bebek khas dari daerah Pinrang. Guys, makan dulu bebek paleko. Nih, yang terkenalnya. Jadi pesannya tuh harus 1 ekor ya kalau di sini ya. Dan bebeknya nggak terlalu gede sih. Aku juga ada pesan yang gorengnya juga. Bebeknya lembut, nggak bau amis. Bumbunya juga mantep banget, nendang. Perut udah kenyang, saatnya untuk lanjutin perjalanan. Karena masih ada 2 jam lagi lah kurang lebih. Kita akan cari tempat camping guys, dan camping. Perjalanan menuju tempat camping sungguh indah, tetapi cukup berat juga perjalanannya. Jalan kecil yang tidak rata, ditambah banyak sekali tanjakan maupun turunan yang curam menemani perjalanan kali ini. Dan puncaknya, kita harus melewati jembatan kayu yang sangat menantang. Guys, kita sampai di sini. Ada jembatan kayu gini loh. Dan ini nggak pas 1 mobil. Panjang banget jembatan kayunya. Kita harus lewatin ini. Soalnya kita akan campnya di sebelah sana ya. Dan sungainya gede banget ini. Gokil. Goyang banget. Gila, mepet. Mepet banget ini. Duh, lepas banget. Astaga. Aduh. Oh my god. Goyang. Gila ini. Kuat nggak ya? Ah udahlah, bodo amat. Udah nggak ada pilihan guys. Nggak bisa noleh kiri kanan lagi. Ini terlalu pas. Ini kalau aku miring dikit aja ya, udah kena nih spion aku sama tali-talinya. Lepas. Akhirnya. Seharusnya kita camping dekat jembatan gantung ini. Ada spot camping pinggir sungai yang sangat menawan. Tetapi dikarenakan spot camping ini bukan spot komersial yang dikelola, maka jalan akses mobilnya sudah tidak bisa terakses lagi. Oleh karena itu, aku pun mencari spot camping lainnya. Oh ya, di camping keliling Indonesiaku edisi Sulawesi ini, aku berusaha mencari camping spot yang masih alami atau boleh dibilang belum komersial. Karena aku ingin mencari camping spot terbaik di Sulawesi, dan beruntungnya Sulawesi punya banyak sekali spot camping dengan pemandangan luar biasa. Guys, jalannya udah kecil, menanjak, sebelahnya jurang, terus juga sekarang berkabut. Dan jarak pandang tuh cuma sekitar 10 meteran gitu. Kabutnya tebel banget. Ini padahal baru jam 3 sore, harusnya masih terang. Tapi ini gelap banget, serasanya kayak jam 6 gitu. Aduh, jalur Sulawesi emang ngeri-ngeri sedap. Guys, aduh. Tadi kita kan sebenarnya pengen lanjut camp, cuman dalam perjalanan tadi dikasih tahu sama warga lokal kalau jalur itu tuh habis kena longsor, jadi mobil tuh nggak bisa lewat. Untungnya ada orang lokal ya, kita ketemu, dikasih tahu juga itu jalan memang nggak bisa dilalui karena longsor. Sebenarnya ada jalur lainnya, cuman jalurnya itu jauh banget, harus muter lagi sekitar 2-3 jam. Dan itu kayaknya udah nggak mungkin sekarang ya, karena kalau kita pakai jalur itu 2-3 jam, wah udah malam di sana, nggak kelihatan apa-apa, campingnya juga pasti ribet, dan sekarang pun hujan. Jadi planning aku sekarang, kita akan balik lagi ke kota Nrekang. Kita akan cari penginapan dulu, nginep semalam di sana, dan besok pagi-pagi baru kita jalan lagi untuk pergi ke tempat campnya. Nggak apa-apa sih, nggak usah dipaksa karena memang ya seperti ini, namanya juga road trip.
kita harus balik lagi ke jembatan kayu itu guys, jembatan gantungnya. Guys, kita stay 1 malam di penginapan lokal sini dan penginapan ini gokil banget. Langsung tepi sungai dan di sini tuh ada pertemuan sungai Mata Alo dan sungai Sadang ya. Ini salah satu sungai yang sangat besar banget di Sulawesi. Ketemunya di sini dan penginapan ini juga sangat bagus banget ya. Ownernya yang punya ibu-ibu sangat baik banget. Kita dikasih makan, ngopi, ngeteh. Bagus banget, aku sangat recommended. Guys, kalau kalian ke Nrekang bisa stay di hotel ini ya. Nur Indah. Ini salah satu hotel terbaiknya di sini dan bagus banget, nyaman banget dan ownernya tuh baik banget ya si ibunya. Jadi aku pengen promosiin Hotel Nur Indah Nrekang. Oke, saatnya untuk jalan lagi dan kita akan camping hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan berhasil ya. Oke deh, kalau gitu kita jalan aja. Let's go. Perjalanan tetap berat dan menguras tenaga. Tapi seperti biasanya, view selama perjalanan selalu membuat semangat dan terkesima. Tiga jam perjalanan pun sudah aku lalui. Akhirnya, kita pun sampai di lokasi camping yang aku inginkan. Guys, gila, tempatnya bagus banget dan banyak sekali kuda-kuda di sana. Ada puluhan kuda. Jadi kiri kanan tuh lembah, terus tiba-tiba ada sungai dan gede banget sungainya. Ini bagus banget, nggak sabar pengen camping di sini. Ini sekarang lagi gerimis-gerimis, kayaknya cuma gerimis-gerimis saja. Aku akan set up tenda kayaknya di sini bagus nih. Wow, view-nya luar biasa, guys. Nama lokasi camping ini adalah Pasir Hijau Batara Malong, yang berada di pinggir sungai Mamasa yang eksotis. Terdapat banyak sekali kuda dan sapi di sepanjang sungai ini. Disertai juga rumput hijau yang lapang, membuat tempat ini sangat sempurna untuk menjadi lokasi camping aku kali ini. Kayaknya kita akan pasang tenda di sini, guys. View-nya langsung wow, amazing. Oke guys, saatnya untuk set up tenda bareng Hadis di sini. Tanpa banyak basa-basi, kita pun menggelar tenda. Supaya kalian bisa merasakan kenikmatan dan ketenangan tempat ini, aku akan ajak kalian menikmati proses santai kita membangun tenda dengan penuh kesyaduan. Udaranya juga sejuk banget. Oh, buka. Lagi ke tengah lagi. Nah. Sip. Pasang karpet guys, sudah nggak sabar ingin menikmati keindahan view ini. Bener Hadis? Benar, gaskan. Ini aku camping keliling Sulawesi bareng Hadis guys. Seru Hadis? Seru banget. Banyak rintangannya.
Oh ya, by the way, tenda yang aku pakai kali ini adalah tenda Kodidom. Tenda yang sangat cocok untuk lokasi camping kali ini. Tenda dengan view 360 derajat membuat aku bisa menikmati keindahan alam dari segala penjuru. Bagi kalian yang ingin beli tenda maupun peralatan camping, kalian bisa cek di link produk atau pergi ke website koditenda.id dan gunakan kode RIK SNT untuk gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Info lengkapnya cek deskripsi box video ini. Tendanya udah ke setup sama peralatannya. Tadi aku sempat ngedrone. Gokil banget view di sini. Ini luar biasa. 360 derajat ada view. Aku tuh suka banget tempat campnya tuh ada rumput seperti ini ya. Jadi kesannya lebih bersih, lebih nyaman juga untuk setup tenda. Dan ini tenang banget. Kayaknya nggak ada yang akan camping di sini selain kita. Ini gokil soalnya tempatnya sangat pedalaman, susah diakses, bahkan nggak ada sinyal juga di sini. Oke, aku akan lakuin sedikit tenda tour buat kalian. Ini tempat buat kita masak-masak nantinya. Ada peralatan masak aku, ada cooling box juga kita bawa, air minum seperti biasa, tong sampah juga kita bawa, ini penting. Nah, ini bagian dalam tendanya, aku setup seperti ini. Ada sofa di sini, ya, meja. Ini juga jadi tempat tidur nantinya, bisa dikempesin bagian atasnya. Hadis akan tidur di sini, sedangkan aku akan tidur di sini nih. Nih, tempat tidur aku di sini. Saya berdua, masih sangat luas banget. Dan di sini juga ada barang elektronik aku, dan di sini ada power station juga. Nanti kita akan ngecas-ngecas, baterai-baterai bisa simpan di sini. Tas, ya seperti ini aja guys. Nih, tas-tas kita, baju-baju, laptop, aku udah bawa semua lengkap. Dan asiknya tenda ini tuh view-nya 360 derajat sesuai dengan tempat ini ya. Tuh, view, di mana-mana view. Di sini seru banget, ada yang lagi main bola nih, anak-anak lokal sini. Jadi tempat ini tuh jadi lapangan bola juga ya. Kalau lagi sore-sore seperti ini, asik. Aku kayaknya pengen ikut mereka main bola. Mudah-mudahan mereka izinin aku main bola bareng mereka ya. Udah lama nggak main bola soalnya. Nih, tenda aku di sini. Mereka main bola di sana, seru kayaknya. Oke deh, ikutin bola. Oh, 1-0 ya, Pak ya? Oh, banyak cadangan. Jadi nggak cuma aku yang akan main, karena banyak juga yang lagi nunggu cadangan. Satu kampung kesini untuk main bola. Seru sih ini guys. Udah puluhan tahun ya aku nggak ngerasain kayak sama-sama teman-teman di kampung main bola itu pengalaman paling asik bagi aku ya. Nggak ada stres, ngumpul sore-sore main bola, lepas ketawa-ketawa bareng teman-teman, seru. Sepatu hiking ini guys sebenarnya ya, dicobalah, mudah-mudahan aku bisa nyetak gol. Bermain bola dengan warga lokal ketika road trip adalah pengalaman yang seru. Selain menyehatkan tubuh, aku pun jadi punya banyak teman baru. Inilah yang aku suka dalam perjalanan camping keliling Indonesia ini. Setelah mencetak 7 gol dan 12 assist, aku pun pensiun
dan jadi pengamat bola. Tapi yang anak-anak lokal sini jago sih, kuat-kuat semua. Mainnya juga bagus-bagus. Tak terasa matahari pun terbenam. Sunset yang indah pun mendominasi pemandangan sore ini. Oke, saatnya untuk masak-masak guys. Sudah malam, tenang banget suasana di sini. Jadi Hadis ini ikut camping keliling Indonesia edisi Sulawesi ya bareng aku. Saatnya untuk masak. Oh, masak air dulu buat nasi. Guys, akhirnya kita camping juga ya. Setelah 2 hari perjalanan kayak kemarin ya. Iya. Ini boleh bilang salah satu camping paling gokil ya perjalanan atau perjuangannya. Kita lewatin jembatan gantung yang dari kayu, jalannya parah, sempet udah Nyasar juga. Iya nyasar, udah bukan nyasar sih, kita udah benar, cuman jalannya ketutup, Iya, jalannya rusak. rusak. Dan itu lumpur, full rumput. Iya. Untungnya dibantu sama warlock ya. Iya. Di sini tuh sering longsor guys. Jadi kalau longsor udah nggak bisa dilalui. Kali ini aku ingin masak yang simple aja. Kita akan masak sarden. Untung bareng Hadis guys. Kalau sendiri sih repot banget loh, apalagi pas yang nyasar-nyasar itu. Terus lewatin kayak jalan-jalan kecil gitu. Kita lewatin hutan-hutan, nggak tahu berapa hutan, berapa bukit, berapa sungai kita lalui. Puluhan, ratusan jembatan kayaknya. Tapi seru sih, seru ya. Iya, seru. Ini camping kedua kali ya di Sulawesi. Petualangannya udah terasa menarik banget. Apalagi kita nanti mau ke utara bagian lebih atas lagi ya. Kayak ke Toraja, ke daerah Palu, Poso. Itu pasti akan lebih gokil. Iya. Kapok nggak kamu? Enggak lah. Kalau kapok aku beliin tiket pesawat pulang. Enggak ya? Enggak, aman. Udah mateng, tambahin bawang goreng biar lebih mantap. Udah lapar juga sih. Aku habis main bola tadi sama orang-orang lokal sini ya. Seru banget. Enak loh pakai ini bawang. Iya. Tapi memang kamu sering camping juga kan? Sering dulu. Naik gunung juga Iya, gitu naik kan? gunung juga. Tapi udah lama banget nggak pernah karena sibuk kerja. Jadi Hadis ini juga penonton aku dari keliling Indonesia ya? Iya. Kamu nontonin aku? Nonton. Dari lama banget. Nuansa malamnya tenang banget guys tuh. Kedengeran suara serangga-serangga. Enak banget di sini. Nggak ada satu orang pun di sini yang camping. Dan bagus banget tenda aku nih. Untung aku bawa tenda dom, cocok banget di Sulawesi sini ya. View-nya gokil-gokil. Di sini lumayan dingin, tapi nggak sampai dingin-dingin banget ya guys. Karena ini lagi ada angin aja. Nah, aku tadinya pengen api unggunan, cuman karena nggak terlalu dingin-dingin amat, jadi ya percuma ya kalau api unggunan nantinya malah terlalu panas gitu loh guys. Jadi kali ini aku tidak api unggunan, tunggu di tempat yang memang super dingin. Oke deh, aku mungkin ya duduk-duduk aja nyantai, nikmati suasana di sini, ketenangannya, karena selama 2 hari kita berjuang habis-habisan ya mencari spot camping yang gokil di pinggir sungai. Akhirnya dapat, dan ini amazing sih. Ada kuda, ada sapi. Wow. Guys, jadi bagian atasnya bisa dikempesin ya. Nah, kalau dikempesin kayak gini, jadinya lurus gitu, flat. Bisa jadi tempat tidur. Hadis tidur di sini. Oke, kayaknya aku akan tidur. Dan besok pagi juga kita harus bangun pagi-pagi karena aku ingin lihat sunrise. Siapa tahu dapat. Dan ingin ngedrone juga ya, menikmati keindahan view ini. Kayaknya pagi gokil sih di sini.
Aku juga sempat ngobrol sama warga lokal, katanya tuh biasanya pagi-pagi banyak kabut, jadi bagus banget gitu loh guys. Oke deh, saatnya untuk istirahat dulu. Besok kita masih banyak kegiatan. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bide our time for dreams we never planned? For dreams we never planned. When the sky said the winter time is coming on, and you cry to see a shadow, babe, it's growing long across the lawn. Morning guys. Tadi pagi-pagi aku sempat keluar ngedrone. Bagus banget view-nya. Kuda-kuda, sapi-sapi banyak banget. Cuman sayangnya nggak terlalu kelihatan sunrise-nya ya. Soalnya tempat ini tuh dikelilingi oleh bukit-bukit gitu guys. Bagus. Dan sekarang udah panas banget, mataharinya super cerah, nggak ada awan, makanya panas banget. Aku ingin bikin kopi di dalam aja. Semalam tidurnya juga enak, dingin di sini guys, dingin. Wake up every morning and waste it all the day. I turn it all around if I could only hear you say that you were here to stay. Mantep. Tidur nyenyak, bangun pagi-pagi, ngopi dengan view indah. Aku juga ada beli roti. Ini roti khas Pinrang sini ya guys. Enak juga nih rotinya nih. Seperti ini rotinya, roti sobek gitu. Kayaknya rasa karamel gitu guys. Enak. Cocok banget sama kopi. Sometimes in my silence before the city glow. Guys, ada penontonku juga di sini. Ini nama kampungnya apa? Batara Malong, Kak. Oh, Batara Malong, Sungai Sadang ini. Sungai Sadang. Ini kamu penonton aku. Iya. Kok bisa tahu? Dilihat di Kak. Di IG. Ada sinyal di sini. Ada wifi. Oh, pakai wifi. Oh, jadi namanya siapa? Fadil. Fadil. Rumahnya dekat sini, kampung sini. Mantap. Ya udah, kamu mau foto? Iya. Ya, nanti kita foto ya. Oke guys, ini panas banget. Aku sekalian beres-beres juga di bagian dalam. Habis itu akan packing tenda dan jalan lagi karena perjalanan Sulawesi ini masih sangat panjang. Habis ini kita akan menuju ke daerah atas ya, ke utara dan menuju ke daerah Toraja. Dan ada satu spot yang sangat bagus, yaitu adalah Olon. Jadi aku rencana akan camp di sana. Dari sini nyetir mungkin sekitar 6-7 jam. Jadi aku tiap hari itu nyetir di atas 6 jam guys. Kadang bisa sampai 8 jam juga. So ya, oleh karena itu saatnya untuk packing tenda dan nyetir-nyetir lagi ke tempat camp berikutnya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka video ini. Dalam sebuah perjalanan, terkadang banyak tantangan maupun cobaan. Tapi jika kita melihatnya dari sudut pandang berbeda, kemungkinan besar perjalanan tersebut akan menjadi momen indah yang akan dikenang sepanjang masa. I'm Rick Essenti, see you di perjalanan berikutnya.